Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pembelajaran matematika. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan kalian berdoa di rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Tak lupa mudah-mudahan kalian semua masih ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Untuk pertemuan hari ini masih di bab 2 ya, yaitu persamaan kuadrat. Di kelas 9 ini materinya sedikit, tapi subbabnya banyak. Makanya di bab 2 ini persamaan masih di persamaan kuadrat. Oke. Pengertian persamaan kuadrat sudah kita bahas, kemudian akar-akar persamaan kuadrat juga sudah kita bahas ya. Akar-akar persamaan kuadrat itu ada yang penyelesaiannya menggunakan pemfaktoran dan ada yang menggunakan rumus. Kemarin Ibu bahas yang menggunakan rumus ya. Oke. Kemudian menyusun persamaan kuadrat. Ya, ini pertemuan sebelumnya ya. Menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita akan menyusun persamaan kuadrat jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Oh, maaf. Ini ya. Oke, ini. Menyusun persamaan kuadrat jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Nah, kalau pertemuan kemarin yang diketahui akar-akarnya X1 dan X2. Kalau ini yang diketahui jumlah, berarti operasi penjumlahan dari akar-akar tersebut dan hasil kali, operasi perkalian dari akar-akar persamaan kuadrat tersebut ya. Nah, suatu persamaan kuadrat dapat disusun kembali jika diketahui jumlah dan hasil akar-akarnya. Misalkan suatu persamaan kuadrat mempunyai akar-akar X1 dan X2, maka ini rumus yang kemarin ya, yang pertemuan kemarin untuk menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Ini kan X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2. Itu rumus yang kemarin. Maka dari rumus itu kita peroleh X kuadrat dikurangi X1X dikurangi X2X dikurangi X1 kali X2. Ini dikalikan ya. Nah, ini proses saja sehingga didapat hasilnya ini. X kuadrat dikurangi X1 tambah X2X ditambah X1 dikurangi X2. Kita lihat di sini. Yang di depan variabel X ini ya, ini adalah operasi penjumlahan. Jumlah. Nah, sedangkan di sini ini adalah operasi perkalian. X1 kali X2 ya, yang di konstanta ini. Hasil kali. Di sini, rumus yang ini yang akan kita gunakan untuk mencari persamaan kuadrat jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akar tersebut. Rumus ini yang dipakai ya. Oke. Rumus ini yang merupakan penjabaran dari rumus yang awal ya, sehingga didapat rumus yang ini ya, yang X kuadrat dikurangi X1 tambah X2 X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Oke, jika X1 ditambah X2 menyatakan jumlah akar-akar dari persamaan kuadrat dan X1 kali X2 menyatakan hasil kalinya, maka persamaan kuadrat yang dimaksud dapat ditentukan dengan, ini ya. Nah, ini sesuai kan penjabaran dari sini ya. Ini kan, ini rumus X1, X kuadrat dikurangi X min X1 ditambah X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Ini rumus atau untuk penjabaran jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, dari situ didapat juga persamaan kuadrat dengan bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C diperoleh
X1 ditambah X2 yang ini ya, X1 tambah X2 ini sama dengan min B per A. X1 kali X2 yang ini sama dengan C per A. Ya, jadi X1 tambah X2 ini juga berarti rumusnya ya. Yang ini, kemudian ini, yang ini ya. Untuk penjabarannya, X1 tambah X2 sama dengan min B per A, X1 dikali X2 sama dengan C per A. Lanjut, kita ke contoh soal ya. Nah, ini bentuk contoh soal yang pertama. Diketahui X1 ditambah X2 sama dengan 7. Lihat, di sini yang diketahuinya X1 ditambah X2. Berarti hasil penjumlahan ya. Kalau pertemuan kemarin yang diketahui hanya X1 dan X2-nya saja. Kalau ini sudah hasil penjumlahan, X1 tambah X2 sama dengan 7. Dan X1 kali X2 sama dengan 10. Tentukan persamaan kuadratnya. Dengan berpatokan pada rumus tadi yang didapat ya, ini diketahui X1 tambah X2 sama dengan 7 dan X1 kali X2 sama dengan 10. Nah, persamaan kuadratnya adalah, nah ini ya, ini rumus yang tadi nih. Nah, yang ini ya. Rumus yang tadi kan, X kuadrat dikurangi X1 tambah X2 X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Di sini kita tinggal masukin aja X kuadrat, X1 tambah X2 itu adalah 7. Maka di sini dikurangi 7X. Ya. Ditambah X1 kali X2-nya 10. Maka di sini ditambah 10. Jadi tinggal memasukkan saja. Penjumlahannya diganti X1 tambah X2-nya diganti 7. X1 kali X2-nya 10. Ingat, yang ini ada X-nya ya. Karena bentuk umumnya kan X kuadrat plus AX ya. Pasti di sini dia ada X pangkat 1. Ditambah 10. Ini persamaan kuadratnya selesai sampai situ. Tuh, kalau ditanya persamaan kuadrat jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Lanjut, kalau yang kedua bagaimana nih? Jika alfa tambah beta, alfa tambah beta apalagi nih? Adalah akar-akar persamaan 2x kuadrat min 4x sama dengan 2x kuadrat min 4x dikurang 12 sama dengan 0. Tentukan nilai-nilai berikut. A. Alfa tambah beta. B. Alfa kali beta. C. Alfa kuadrat ditambah beta kuadrat. Nah, apa nih alfa beta? Alfa beta itu sebetulnya sama dengan X1 dan X2 dari tadi kita membahas. X1 dan X2. Kemarin kita mencari akar-akar persamaan kuadrat pertemuan sebelumnya, pasti didapat tuh X-nya ada 2 kan? X1 atau X2 atau X1 dan X2. Nah, variabel ini tidak terpatok hanya X1 dan X2 saja. Bisa diganti dengan alfa beta. Tapi maksudnya sama dia X1, X2 ya. Tapi bisa diganti dengan alfa beta atau PQ misalkan. Dan lain sebagainya ya. Jadi alfa beta ini sama dengan X1 dan X2 ya. Maksudnya dia variabelnya. Variabel penggantinya sama. Oke, sehingga kita bisa selesaikan. Yang pertama yang A alfa tambah beta sama dengan min B per A. Bu, kemarin tadi mah X1 X2 kan ya? X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Tadi kan ada rumusnya ya pas di awal. Ini sama dengan alfa tambah beta sama dengan min B per A. Kita tinggal masukkan min B-nya min 4. Maka di sini min dikali min 4. Per A-nya 2 per 2. Sehingga negatif kali negatif sama dengan positif. Positif 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian yang B, alfa kali beta. Sama ini juga sama dengan X1 kali X2 sama dengan
C per A. Tadi rumus di awal ya. Sama dengan alfa kali beta sama dengan C per A. Ini sama, X1, X2, alfa, beta itu sama ya, dia bentuknya variabel. Nah, di sini C-nya itu adalah min 12. Kita masukkan min 12 per A. A-nya 2. Maka min 12 dibagi 2 sama dengan min 6. Yang ketiga, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan, nah ini kalau dijabarkan, kita buat, ini akan berbentuk seperti ini. Alfa kuadrat ditambah, alfa tambah beta kuadrat dikurangi 2 alfa beta. Maka hasilnya akan sama alfa kuadrat tambah beta kuadrat. Nah, dari sini kita tinggal masukin aja angka-angkanya. Tinggal masukin seperti apa? Alfa tambah beta. Di sini sudah ada ya. Karena kan persamaan kuadratnya sama ya. Alfa tambah beta sudah ada 2. Maka kita masukkan di sini 2 pangkat 2 dikurangi 2 dikali alfa kali beta. Di sini sudah ada alfa kali beta adalah min 6 dikali min 6. Maka 2 pangkat 2 sama dengan 4. Negatif 2 dikali negatif 6. Negatif kali negatif jadi positif. Positif 12. Maka 4 ditambah 12 sama dengan 16. Ya, seperti itu. Contoh soal yang ketiga. Jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan 2x kuadrat min 14x ditambah 12 sama dengan 0, tentukan persamaan kuadrat baru. Di sini ada katanya, tentukan persamaan kuadrat baru. Berarti kalau baru, ini persamaan kuadrat pertama, kita akan mencari persamaan kuadrat yang kedua. Yang mempunyai akar-akar, nah akar-akarnya ini. A, alfa tambah 2 dan beta tambah 2. Ini akar-akarnya. Alfa tambah 2 dan beta tambah 2. Dari sini, nah kita bisa tuliskan dulu ini ya, biar nggak lupa. A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan min 14, C-nya sama dengan 12. Dari sini kita akan buat dulu alfa tambah beta atau X1 tambah X2 sama ya, sama dengan min B per A. Kita masukkan min 14 dibagi 2. Min dikali min positif. Positif 4 dibagi 2. Positif 14 dibagi 2 sama dengan 7. Kemudian setelah ditambah diapakan lagi tadi? Jumlah dan hasil kali, ingat ya, berarti dikali. Alfa kali beta sama dengan C per A. Atau sama dengan X1 kali X2 sama dengan C per A. C-nya 12, A-nya 2. Maka 12 dikali 2 sama dengan 6. Nah, setelah kita mendapatkan jumlah dan hasil kali akar-akarnya, untuk menentukan persamaan kuadrat baru, nah ini, lihat ini sebentar. A plus 2, B plus 2, ini dari soal. Persamaan kuadrat baru kan katanya akar-akarnya ini ya. Nah, maka si A tambah 2 dan B tambah 2 ini kita tambahkan dan kita kalikan. Kita coba yang pertama, kita jumlahkan dulu A tambah 2 ditambah B tambah 2. Ini ya, A tambah 2 ditambah B tambah 2. Kita lepaskan dari kurung sehingga A tambah alfa ya, maksud A itu alfa tambah beta tambah 2 tambah 2, 4 sama dengan alfa tambah beta. Nah, alfa tambah beta ini kita ngambil angka yang di sini. Alfa tambah beta 7 ditambah 4 sama dengan 11. Ini baru operasi penjumlahan. Satu lagi setelah operasi penjumlahan adalah operasi perkalian. Kan judulnya juga jumlah dan hasil kali ya. Jadi jumlah penjumlahan dan perkalian itu dia pasti nempel. Yang kedua dikali. Nah, ini dikali. Alfa tambah 2 dikali beta tambah 2. Dikurung dua-duanya dia maksudnya dikali. Oke, kita akan kalikan. Alfa kali beta itu sama dengan alfa beta. Alfa kali 2 sama dengan
2 alfa, 2 dikali beta sama dengan 2 beta, 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, di sini lihat ada 2 alfa tambah 2 beta. Di sini kita bisa sederhanakan ya dengan komutatif ya. Di sini bisa disederhanakan. Ditulisnya alfa beta, kita tulis di sini alfa beta. Nah, ini lihat, 2 alfa tambah 2 beta, kita tulisnya seperti ini untuk mempermudah memasukkan angka-angka yang di sini ya. Nah, 2 dalam kurung alfa tambah beta itu akan sama dengan 2 alfa tambah 2 beta. Kita buat seperti ini sekali lagi agar memudahkan angka yang ini dan yang ini masuk ya, perkalian dan penjumlahannya masuk. 2 alfa tambah beta ditambah 4. 4 ini yang di akhirnya ya, 4. Sehingga kita masukkan alfa kali beta. Alfa kali beta ini kita masukkan angkanya kali ya, 6. Nih, 6. Ditambah 2 dikali alfa tambah beta 7. 2 dikali 7 ditambah 4. Sehingga didapat 6 ditambah 2 kali 7, 14 ditambah 4 sama dengan 24. Belum selesai. Ini sudah ketemu ya. Sudah ketemu operasi penjumlahannya dan operasi perkaliannya dari akar-akar ini. Setelah itu yang ditanyakannya adalah persamaan kuadrat baru. Setelah kita ketemu yang ini dan yang ini, kita akan membuat persamaan kuadrat baru. Jadi, diperoleh persamaan kuadrat baru sebagai berikut. Ini rumusnya yang tadi ya. Nah, persamaan kuadrat kan ini ya. Ini yang penjumlahannya, ini yang perkaliannya. Berarti kita tinggal masukin aja penjumlahannya di sini 11. Kita tinggal masukin aja di sini 11. Di sini hasil perkaliannya 24. Di sini kita masukin 24. Sehingga sudah aja x kuadrat dikurangi 11x ditambah 24 sama dengan 0. Sampai situ selesai. Penjabarannya seperti ini. Iya, kalau kita masukin penjumlahannya dulu, baru perkaliannya dulu. Tapi step yang ini bisa dilewat stepnya. Bisa langsung ke sini. X kuadrat dikurangi 11x, penjumlahannya kita langsung masukkan ke sini ya. Nih, penjumlahannya langsung 11-nya masuk ke sini, 24-nya masuk ke sebelah sini karena dia perkalian. X kuadrat min 11x ditambah 24 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat yang baru. Gitu ya. Satu lagi contoh ya untuk menentukan persamaan kuadrat baru. Sama soalnya seperti tadi. Soalnya sama yang ini. Jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan 2x kuadrat min 14x ditambah 12 sama dengan 0, tentukan persamaan kuadrat baru yang mempunyai akar-akar. Nah, ini ya. Yang mempunyai akar-akar. Gimana nih? Akar-akarnya apa? Ternyata yang B ketinggalan. Ini akar-akarnya adalah yang ini nih. Akar-akarnya adalah alfa kuadrat ditambah 1 dan beta kuadrat ditambah 1. Ini tinggalan ya, harusnya yang B ini. Nah, dari sini diperoleh alfa tambah beta sama dengan min B per A itu 7. Alfa kali beta C per A sama dengan 6. Jumlah dan hasil karinya ini tinggal dijumlahkan ya. A kuadrat tambah 1 ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan A tambah B kuadrat ditambah 1. Ini tinggal masukin angkanya. Nah, kemudian habis itu juga sama ya, dikalikan. Hasilnya seperti ini. Kalau sudah ada, maka diperoleh persamaan kuadrat barunya ini. Nah, ini juga sama, tinggal dimasukkan. Yang 50 masuk ke sini. Yang perkaliannya 86 masuk ke sini. Selesai.
Seperti itu ya. Oke. Materinya sampai situ, silahkan kerjakan latihan soalnya. Ini latihan soalnya sudah sama dengan contoh soal ya. Jadi silahkan dikerjakan. 1, 2, 3, 5 soal ya kalau di ini kan ya. Oke, silahkan dikerjakan. Apabila ada yang kurang dimengerti, silahkan bertanya. Demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.